Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Anda mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi Anda, bukan? Dan sekarang sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan yang telah mengasihi kami, yang telah hidup di dalam hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, ajarilah kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas tentang hidup dan hati Petrus diperbaharui lagi. Akhirnya Yesus dan Petrus bisa berbicara dari hati ke hati. Setelah Petrus pernah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Tapi Yesus yang disangkali tidak pernah menampakkan kebencian dan tidak menampakkan keinginan untuk menghardik bahkan menghukum Petrus. Yang pernah menyangkali Yesus justru sewaktu ia sedang menghadapi kesengsaraannya, itulah Petrus. Yesuslah yang justru memahami betapa menyesal dan kecewanya Petrus. Sesudah sarapan di pagi hari di tepi Danau Tiberias, dalam keadaan kenyang dan suasana santai, Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yohanes 21 ayat 15a. Pertanyaan yang sama Yesus ulangi sampai 3 kali. Hanya dalam pertanyaan yang kedua dan ketiga, Yesus tidak memakai pembanding lagi. Yohanes 21 ayat 16a dan 17a. Mengapa Yesus menyapa dengan panggilan Simon anak Yohanes dan tidak menyapa dengan sebutan Petrus, nama yang pernah Yesus berikan kepadanya? Pertama, Yesus ingin mengingat kasih sayang engkau bukan lagi seperti dulu sebagai batu karang yang teguh. Di atasnya akan dibangun jemaat Kristus dan alam maut tak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Yang kedua, Yesus ingin mengingatkan, dulu betapa berani dan hebatnya engkau, sampai-sampai engkau mau membela aku. Tapi sayang, hanya karena seorang perempuan, engkau tergoyahkan. Hanya karena engkau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Dan sekarang, Yesus ingin ketegasan lagi dari Simon. Sebab Yesus menginginkan murid yang tangguh dan teguh dalam sikap dan kemantapan hati. Murid yang stabil dalam emosi, yang luhur dalam karakternya. Sebab untuk masa yang akan datang, tantangannya lebih berat. Seperti Petrus telah mengingkari sebanyak 3 kali, maka ia akan ditanya juga sebanyak itu untuk meneguhkan dan mengembalikan lagi hati Simon yang malu dan patah karena jatuh dalam penyangkalan. Orang memang bisa jatuh dan gagal dalam mempertahankan imannya. Tapi Yesus dengan kasih-Nya membangun kembali Petrus agar memiliki percaya diri lagi dan kemantapan dalam hati yang stabil sepanjang hidupnya. Apa yang Yesus maksud dengan apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapakah mereka itu? Rupanya Yesus menunjuk kepada tangkapan ikan yang banyak jumlahnya pada waktu itu. Apakah engkau bersedia dengan sepenuh hati meninggalkan
dan tidak lagi melekatkan hatimu pada hasil tangkapan ikan yang menggiurkan hati ini. Hasil tangkapan yang sebegitu banyak tentu akan membuat hidupmu nyaman dan tentram, bukan? Maukah dan relakah engkau meninggalkan semuanya itu demi kasihmu kepadaku? Petrus menjawab tantangan Yesus dengan nada merendah dan sungguh-sungguh. Ia tidak lagi berani menjawab dengan kesombongan dan dengan kata-kata yang muluk-muluk, tapi justru dengan sedih dan penuh dengan penyesalan karena Yesus bertanya sampai 3 kali. Petrus hanya bisa menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 17b. Kasih Petrus kepada Yesus membawa dia kepada suatu tugas dan tanggung jawab yang baru, serta kerelaan berkorban. Yesus meletakkan tugas dan tanggung jawab yang baru kepada Petrus, yaitu menggembalakan kawanan domba yang telah ditebusnya. Tuhan memberikan tugas menggembalakan ini. Itu berarti membutuhkan keberanian dan kerelaan untuk sungguh-sungguh berkorban sampai mati bagi Yesus. Dari nelayan, ia diubah menjadi gembala. Melalui narasi ini, Yohanes ingin menempatkan kembali Petrus sebagai murid yang pernah menyangkali. Tapi sekarang ia telah dipulihkan oleh kasih Yesus. Yesus tidak pernah mencela dan mengejek Petrus. Tapi Yesus memberikan empati dan perhatian dalam kasih yang lembut kepada Petrus. Akhirnya Petrus kembali lega karena Yesus telah memulihkannya. Sehingga hidup dan hati Petrus diperbarui sebagai gembala atas domba-domba tebusan Yesus. Inilah kisah yang mengharukan dalam hidup Petrus dalam hubungannya dengan Yesus. Demikian juga mungkin kita pernah jatuh seperti Petrus, menyangkali Yesus. Tapi Yesus sebagai gembala yang baik akan terus mencari dan memulihkan kita yang pernah terjatuh. Dan malah Yesus memberi tugas dan tanggung jawab yang baru kepada kita setelah kita diperbarui. Lakukanlah itu semua dengan sepenuh hati yang benar-benar mengasihi Yesus. Anda dan saya telah dipulihkan sekalipun pernah menyangkali Yesus. Amin. Damai Tuhan besertamu.